Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Allah yang selalu melakukan segala sesuatu kehidupan kami Tuhan, dari awal ibadah sampai akhir. Kalau kita selamat itu daerah ini waktu itu masih provinsi Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Jadi belum mengeluarkan itu keputusan dua menteri tentang 60 dan 90. Kalaupun dibilang ada kayak seperti bullying ataupun pengecekan, sejauh ini yang saya rasakan, kebetulan saya juga seorang pendidik, saya mengajar di tempat ini, di Banten ini, saya belum pernah mendapati laporan seperti fisik ataupun psikis bagi anak-anak. Saya hanya dapat cerita bahwa dari awal gereja ini berdiri sampai sebelum saya intens gereja di sini itu memang ada beberapa penolakan, ada beberapa dari kalau menurut saya sih hanya oknum-oknum tertentu yang mungkin ada kepentingan yang kita tidak tahu, yang mungkin dari situ ada penolakan atau berusaha untuk menanyakan izin ya mungkin ya alasan-alasan yang tidak mempunyai dasar prinsip lah ya, yang mempunyai dasar pemikiran untuk menanyakan keberadaan kita di tempat ini. Hanya itu saja kalau selama saya di tempat ini. Saya Pendeta Markus Taek, pemimpin gereja Pantekosta Rahmat di Desa Penjamin Cerita sini. Nama saya Noni Anim Priyanti Sitorus, usia saya saat ini 33 tahun dan saya seorang pengajar ataupun pendidik di sekolah dasar yang ada di Labuan Banten ini. Kalau untuk berapa lamanya, saya sebenarnya lahirnya di sini, tapi karena saya harus mengikuti orang tua pindah, kurang lebih lamanya saya di sini hampir 3 tahun. Dari 2009 saya di Carita, ya. Di situ saya sebagai di tempat ini sebagai aparatur sipil negara. Ya, saya atas kemurahan Tuhan saya ada rezeki untuk menjadi PNS di tempat ini. Ya, karena kemurahan Tuhan itu juga lah yang mungkin ya, karena memang masyarakat di sini juga baik, ya mengakui saya dan mungkin juga dengan saya menerima perbedaan itu, jadi tidak ada masalah, selama ini. Saya sangat bersyukur bahwa ketika tempat ibadah ini berdiri, lingkungan ini sangat baik sekali. Mereka menerima walaupun kadang segelintir yang mungkin mereka tidak mengerti, tapi dengan kita berikan pengertian tentang dalam agama, mereka bisa menerima dengan baik. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan mengenai tantangan saya sebagai perempuan dan di sini juga sebagai kaum minoritas ataupun yang beragama Kristen. Tantangannya adalah karena kami sebagai umat minoritas di tempat ini pastinya ada perbedaan dari segi pakaian dan juga dari segi penampilan. Kalau kami yang berumat Kristiani memang tidak menggunakan hijab, tetapi karena kami di sini minoritas, kami menyesuaikan, yaitu dengan cara bagaimana kami berpakaian yang kurang lebih tertutup, tidak seperti lengan panjang ataupun juga celana yang pendek. Kurang lebih seperti itu untuk tantangan kami. Dan sebaiknya ya kami menyesuaikan diri gitu dengan minoritasnya kami di sini di tempat yang mayoritas seperti itu. Di sini toleran, tetapi ya sebagai tantangan kita bersama di sini itu ya memang oknum-oknum yang tertentu itu yang memang sering membuat
ini ya, yang juga mungkin dia mengatasnamakan. Jadi kita tidak percaya itu, ya, mengatasnamakan ini tidak. Ya, nah, di sini toleransinya Pak. Kalau kita selama itu daerah ini waktu itu masih provinsi Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Jadi belum mengeluarkan itu keputusan dua menteri tentang 60 dan 90. Minimal. Dan kalau menurut dasar undang-undang menyangkut pada undang-undang pasal 29 ya, bahwa itu kebebasan beragama, kiri kanan mengetahui sudah waktu zaman dulu. Tapi ketika beberapa tahun yang lalu mengenai keputusan dua menteri 60 dan 90 itu kita sudah, sebelum itu kita sudah ada. Nah, jadi saya kira bahwa aturan itu tidak bisa dibatalkan karena itu aturan negara ya, sudah itu. Kalau untuk perbedaan pastinya ada, dalam arti karena namanya usia anak-anak ya, kita juga tidak bisa paksakan anak-anak untuk selalu mengerti dengan keadaan yang saat ini. Lambat laun pun mereka juga akan terbiasa dengan keadaan. Kalaupun dibilang ada kayak seperti bullying ataupun pengejekan, sejauh ini yang saya rasakan, kebetulan saya juga seorang pendidik, saya mengajar di tempat ini di Banten ini, saya belum pernah mendapati laporan seperti fisik ataupun psikis bagi anak-anak. Namun kalau hanya cuma sekedar Kristen terus menyembah Tuhan Yesus yang hanya ibadahnya seminggu satu kali, ya saya rasa itu tidak jadi masalah, karena di luar itu memang tidak semua orang paham dengan aturan agama yang ada gitu. Bagaimana kita menyesuaikan diri saja dan kita mengajarkan untuk anak-anak. Kita diajarkan melalui keyakinan kita itu bahwa kita semua ini kan adalah makhluk Tuhan. Jadi kita ini hanya ciptaan. Jadi kita tidak memandang satu atau dengan yang lain, apalagi dalam profesi saya sebagai seorang dokter, yang itu memang dari segi ajaran kekristenan dan dari segi etika kedokteran bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, inilah yang saya bawa terus dalam kehidupan kemanusiaan di tempat ini. Kita bertegang rasa, kita bertoleransi, tidak menjudge atau tidak menghormati satu dengan yang lain. Ya, kita menolong seperti ajaran yang baru kita dengarkan. Semua yang saya buat itu, saya betul-betul melakukan itu bukan untuk manusia. Itu semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Kalau perhatian pemerintah untuk kita di negara itu banyak sekali. Contoh saja baik itu keamanan, contoh kalau hari raya itu baik itu Paskah dan Natal itu juga, dan keamanan juga mereka. Kemudian pemerintah juga ke sini seperti Bupati juga pernah ke sini juga memantau kita pada hari raya itu dan bagian lain. Kalau diskriminasi tidak ada, tapi kalau untuk praktek keagamaan di sekolah tempat saya mengajar, kebetulan sekolah pembauran, jadi semua agama ada, guru agama Islam pun ada, guru agama Kristen dan Katolik pun juga ada. Jadi mereka menyesuaikan saja dengan keadaan. Kalau untuk seperti ajang seperti perlombaan nasional ataupun provinsi, sejauh ini di tempat saya mengajar tidak ada perbedaan, baik itu yang beragama Muslim ataupun non Muslim. Kita melihat bahwa menjadi adalah kadang-kadang ibadah rumah tangga itu kadang-kadang ada masih segelintir yang masih nggak boleh. Ada di rumah, nggak boleh ibadah di rumah. Kami dapat melakukan apa yang untuk selama saya di sini, untuk hubungan kita di sini saya lihat itu pertama kerukunan yang sangat baik, perhatian yang baik ya. Perhatian baik itu tidak mengganggu satu sama lain itu. Sudah sangat baik sekali. Itu.
Artinya dalam wujud boleh kata nyata itu adalah kita ibadah dengan bebas. Ya seperti tadi saudara-saudara bisa hadir melihat di mana itu ya. Iya. Kita juga sangat mengharapkan contoh di Cilegon Iya. dan wilayah Pandeglang itu sebenarnya kita masih mengharapkan ya. Mengharapkan itu pertama adalah gereja. Jadi kadang orang karena ke daerah kita daerah pariwisata. Iya. Pandeglang ini juga, Pandeglang itu daerah pariwisata, bukan industri ya. Nah, kadang-kadang yang dari jauh itu cari di mana gereja. Pertama mereka melihat merek. Kalau Islam itu ada jauh-jauh sudah kelihatan kubahnya sudah kelihatan. Oh ini masjid Islam. Nah kalau gereja pertama mereka melihat merek salibnya, ada ini mereknya, ini nggak ada. Nah itulah kadang-kadang mereka mengeluh. Terima kasih. Harapan saya untuk masyarakat yang ada di Banten ini, terutama bagi kami kaum minoritas, adalah harapan kami hanya kami boleh bersama-sama berbaur dengan saudara-saudara, sekalipun kita berbeda, tapi kita boleh bersama-sama untuk menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik dan juga saling menghargai satu sama lain, tidak hanya bertoleransi dalam memiliki keyakinan, tetapi juga bertoleransi dalam beribadah, di mana kami beribadah, di mana kami juga menjalankan ibadah di tempat ini. Dan harapan saya untuk para pemerintah yang ada khususnya di Banten ini, di wilayah ini, kami diberikan kelonggaran ataupun tempat beribadah di mana domisili kami berada, supaya setiap masyarakat yang beribadah juga tidak merasa kesulitan baik dari jarak tempuh dan juga waktu, agar tidak mempersulit mereka dalam menemukan tempat ibadah, terutama di wilayah Banten. Kurang lebih seperti itu. Berkati rumah tangga umatku, berkati anak-anak yang sedang dalam pendidikan, apapun yang mereka. Dan saya mengharapkan itu umat beragama ini enak saling rukun. Rukun di sini saya akan masuk kepada Nabi Muhammad yang dia berkata apa? Kalau engkau mau sholat di gereja bersih, silahkan sholatlah di gereja. Yang kedua, kalau gereja bangun silahkan bantu, masjid bangun silahkan bantu, tapi jangan minta. Nah hal yang seperti ini berarti dia mengajak kita untuk itu. Kalau kita membangun satu tempat ibadah, bukan hanya golongan Islam atau golongan Kristen, tapi mari kita rukun sama-sama, kita bisa panitia sama-sama, kita akan membangun sama-sama, karena itu untuk rumah Tuhan kok, bukan untuk rumah pribadi. Ini yang kita rindu sekali seperti itu.